semua. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pesta Tahta Santo Petrus. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai ayat 19 dengan tema berdiri di atas dasar iman Santo Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya kuliah, ada satu ungkapan dosen saya yang bagi saya sangat menarik dan sangat berkesan. Dosen saya berkata demikian, sebagai seorang pastoral, kamu harus berani melebur, hadir di tengah umat agar kamu dapat mengenal mereka dengan baik, sehingga pewartaan kamu dapat menyentuh mereka. Intinya, pentingnya suatu pengenalan. Dalam bacaan hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengenalan orang lain tentang dirinya, dan juga pengenalan para murid tentang Yesus yang telah hidup bersama dan terlibat dalam karya-karya yang dilakukan olehnya. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara-saudari, pengenalan ini didasari oleh mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus dilihat sebagai penyembuh semata, sebagaimana yang dialami oleh banyak orang. Walaupun demikian, pengenalan banyak orang ini bernada positif dibandingkan dengan pengenalan para ahli Taurat yang hanya mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Lalu Yesus bertanya lagi, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan para murid akan Yesus juga bernada positif, namun lebih mendalam. Para murid melalui Petrus dalam pengakuan personalnya mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi Petrus, Yesus jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari nabi yang hidup. Saudara-saudari, dengan mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus menyambut pengungkapan iman itu dengan gembira, sehingga ia menyebut Petrus bin Yunus berbahagia atas iman yang dimilikinya. Sebutan berbahagia oleh Yesus kepada Petrus ini dihubungkan dengan karya Bapa. Bapalah yang menyatakan kepada Petrus, dan pernyataan itu diterima dengan baik oleh Petrus, sehingga pengungkapannya pun baik, sebab bersumber dari Bapa yang Maha Baik.
tentang anak yang adalah Allah tentu datang dari Allah Bapa sendiri dan bukan dari manusia. Penyebutan berbahagia ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memperkenalkan Bapa yang mengutusnya dan menyadarkan Petrus akan kehadiran Bapa dalam karya Yesus. Yesus memperkenalkan Bapa dan mengungkapkan kedekatannya dengan Bapa asal kehidupan dengan sebutan Bapakku yang di surga. Pengakuan iman ini sekaligus menjadi dasar bagi Petrus dalam tugas pelayanannya dan dalam perjalanan iman gereja. Yesus menamai Simon sebagai Petrus dan menyebut Petrus sebagai batu karang. Alam maut dalam bayangan orang waktu itu ialah lubang yang menganga di bumi, tempat orang masuk ke neraka. Jadi batu karang yang dipakai Yesus bertujuan untuk menutup lubang menganga itu sehingga jalan ke alam maut tertutup. Maka sebagai umat Allah kita mesti menyadari bahwa gereja hadir untuk mengarahkan kita pada keselamatan dengan iman yang kokoh sebagaimana diungkapkan Petrus hari ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka saudara-saudari, pengenalan kita pada Tuhan juga akan sangat mempengaruhi cinta dan penyerahan diri kita kepadanya. Pengenalan kita kepada Yesus seperti pengenalan Petrus pada Yesus akan mendatangkan rahmat yang begitu besar bagi kita, sehingga kita pun akan disebut berbahagia. Karena jika kita sungguh mengenal Tuhan sebagai Mesias, anak Allah, maka kita akan semakin percaya kepadanya, semakin menggantungkan hidup kita kepadanya, dan juga semakin mampu untuk melakukan yang dikehendakinya. Maka pada pesta tahta Santo Petrus Rasul hari ini, mari kita semakin menghayati iman kita, seraya memohonkan rahmat pelayanan dan kesetiaan kita untuk mengikuti Yesus Sang Guru yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagaimana Santo Petrus Rasul, ia adalah batu karang, dan kita bersyukur berdiri di atas dasar iman Petrus ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita pun akan mampu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah